wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tanah lapang yang penuh berkah ini untuk menyaksikan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana takbir ilahi dikumandangkan di seluruh penjuru-penjuru bumi. Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kemahakuasaannya kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat menyelesaikan satu pendidikan yang amat sangat luar biasa, satu pendidikan yang amat sangat mulia, satu pendidikan yang tidak pernah kita temui di sekolah manapun, satu pendidikan yang tidak pernah kita jumpai di lembaga-lembaga manapun, satu pendidikan yang tidak pernah kita jumpai di universitas manapun. Itulah pendidikan di Madrasah Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita alumni Ramadan yang mendapatkan predikat ijazah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, yaitu ijazah takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang mencari ketenaran di antara manusia, mencari popularitas di antara manusia. Namun ketahuilah, popularitas, ketenaran yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala manusia mengabdikan hidupnya kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk menancapkan pilar-pilar akidah, untuk menancapkan bendera-bendera tauhid di persada muka bumi ini, dan mengajarkan syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ramadan telah melambaikan tangan perpisahan dengan kita. Ramadan telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah usai membersamai umat Islam. Ramadan telah pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan usai membersamai kita. Ramadan mulai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita selesai untuk mengabdikan hidup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kita lupus mengabdikan kaluluman ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Jangan sampai kita diponis oleh para ulama bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Alangkah buruknya satu kaum, alangkah buruknya manusia. Mereka tidak pernah beribadah kepada Allah dengan khusyuk.
mereka tidak pernah beribadah kepada Allah dengan benar kecuali pada bulan Ramadan. Tidak ada satupun rumus di dalam Al-Quran selesai bulan Ramadan maka selesai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun rumus dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selesai Ramadan maka selesai pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun rumus dari aqwalus sahabat selesai Ramadan maka selesai pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun rumus dari para tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in ataupun para ulama yang sudah kita kenal kredibilitas keilmuan mereka. Selesai Ramadan maka selesai pula kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat dalam Al-Quran Allah sebutkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai datang keyakinan kepada kalian, sampai teka kepatayan ke kita. Para ahli tafsir ketika menafsirkan kalimat al-yaqin ay al-maut, sampai teka kepatayan ke manusia, baru kita berhenti untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita berhenti untuk mengabdikan keluluman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah rumus yang diberikan Al-Quran kepada kita, rumus yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW, rumus yang disepakati oleh para sahabat, rumus yang disepakati oleh para tabi'in, rumus yang disepakati oleh para tabi'ut tabi'in, rumus yang disepakati oleh para ulama yang sudah kita kenal kredibilitas keilmuan mereka. Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perjalanan hidup kita masih panjang untuk mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya di bulan Ramadan kita mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di luar bulan Ramadan kita pun mengabdikan kaluluman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita, mati kita, ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mamati wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ibadahku, salatku, matiku, hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah tujuan hidup manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aidin wal aidat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tatkala Idul Fitri mendekati kaum muslimin sibuk untuk menyiapkan bekal mereka. Umat Islam sibuk untuk menyiapkan bekahnya untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dan itu mereka lakukan mungkin hanya seminggu, 2 minggu, bahkan tidak selamanya. Namun ketahuilah, ngine ahang pernah berpikir untuk bersiap-siap untuk pergi ke kampung akhirat kita, pergi ke kampung halaman yang akan kita tempati selama-lamanya, yaitu kampung akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Ramadan yang baru usai meninggalkan kita, Ramadan yang barusan telah pergi bersama kita, telah mengajarkan banyak pelajaran yang berharga kepada kita, telah banyak mengajarkan pendidikan yang berharga kepada kita, telah banyak mengajarkan bekal yang berharga kepada kita. Di antara bekal yang ditinggalkan, pelajaran yang ditinggalkan oleh Ramadan kepada kita adalah yang pertama, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ifradullahi bil ibadah. Ketahuilah bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak disembah, Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Allah menyatakan kaum muslimin akan menjadi mulia, kaum muslimin akan menjadi jaya, kaum muslimin akan menjadi penguasa di muka bumi ini, kaum muslimin akan menjadi pemimpin di muka bumi ini, manakala mereka kembali kepada tujuan mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mensatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa si totohone dekenya zat yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah berjanji kepada orang-orang yang bertauhid, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman, berjanji terhadap orang-orang yang mentauhidkan Allah, berjanji terhadap orang-orang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beramal saleh mengerjakan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan menjadikan kaum muslimin penguasa di muka bumi ini. Allah akan menjadikan pemimpin kaum muslimin di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hati orang-orang yang beriman, dan Allah akan ridho terhadap agama yang mereka anut, yaitu agama Islam, agama tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan rasa takut mereka, rasa kesedihan mereka dengan keamanan, dengan ketentraman, dengan kedamaian. Tatkala Allah Subhanahu wa taala, tatkala orang-orang yang beriman itu kembali kepada tujuan mereka diciptakan, yaitu ya'budunani la yusyrikuna bihi syai'a, yaitu mengabdikan kaluluman kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun dalam bentuk ibadah apapun kecuali zat Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin itu berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengerjakan perkara-perkara yang Allah haramkan kepada kita, mengerjakan perkara-perkara yang Rasulullah haramkan kepada kita, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita hina. Selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita terpuruk di muka bumi ini. Janji Rasulullah SAW kepada orang-orang yang beriman, idza tabayatum bil ilah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzihu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila umat Islam itu jual beli secara ilah, jual beli secara riba, mengerjakan perkara-perkara yang diharamkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, tamak dengan dunia, tamak dengan perdagangan, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jihad kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaikum zullan. Selama itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehinaan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mencabut kehinaan itu dari kaum muslimin hatta tarji'u ila dinikum, sampai mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kembali kepada agama tauhid, kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada agama yang sesungguhnya, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bangsa kita Indonesia ini, lihat negeri kita Indonesia ini, negeri yang jumlahnya mayoritas, jumlah yang banyak, tapi dikucilkan oleh jumlah yang minoritas, dikucilkan oleh jumlah adat kisi bangsa kita itu. Padahal jumlah kita banyak. Nilai menebatiru jamaah kaum muslimin, nilai sampai dikucilkan oleh bangsa lain, ditindak oleh bangsa lain. Kenapa sampai seperti itu? Karena tauhid sudah hilang dalam diri kaum muslimin, akidah sahihah sudah hilang dalam diri kaum muslimin. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana sejarah kaum muslimin ketika perang Badar. Jumlah kaum muslimin dan isi sekali jamaah 313 mungkin disebutkan oleh ahli sejarah, dan jumlah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala itu hampir 1000. Tapi kaum muslimin bisa mengalahkan jumlah yang begitu banyak perlengkapan senjata mereka. Jumlah tasabbuh dapat dikalahkan oleh jumlah 313. Nilai benar sampai seperti itu karena para sahabat kaum muslimin saat itu mereka menanamkan nilai-nilai tauhid, mereka menanamkan nilai-nilai akidah dalam diri mereka, mereka tancapkan Allah Subhanahu wa taala, mereka tanamkan kesabaran, sehingga Allah menyatakan kepada mereka, ketika musuh menyerang kalian, la yadurruhum kaiduhum syai'a, maka musuh tidak akan pernah mencelakai kaum muslimin. Bala in tasbiru wa tattaqu la yadurruhum kaiduhum syai'a. Lamun sabar kanyo Allah Subhanahu wa taala, bertakwa
bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan nilai-nilai tauhid, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka musuh tidak akan pernah menjelakai kita. Musuh tidak akan pernah menjelakai kita kaum muslimin, dunia khususnya bangsa kita Indonesia itu, lamun tanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri kita. Balain tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadar. Lamun ditanamkan nilai-nilai kesabaran, nilai-nilai takwa dalam diri kita, tauhid kita tanamkan dalam diri kita, wa ya'tukum min fawrihim hadar. Teka mau ngepung kita dari arah belakang, teka mau ngepung kita dari arah samping kita, teka mau ngepung kita mabunda hantar. Ayo Allah Subhanahu wa taala akan diutus malaikat, wa yumdidkum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. La utus oleh Allah Subhanahu wa taala 5.000 malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sudah Allah beri tanda untuk menyelamatkan kaum muslimin. Hania tapakna Allah Subhanahu wa taala, menancapkan nilai-nilai akidah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ja'alallahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bihi. Dan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang bertauhid, dan untuk menjadikan ketenangan bagi hati mereka. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dia pertolongan, tidak ada sebuah kemenangan kecuali dari yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil dari Ramadan yang baru saja meninggalkan kita. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil dari Ramadan, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sanggup khusyuk berdoa bulan Ramadan. Maluan bulan Ramadan kita pun khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh para imam waktu sholat tarawih, Al-Baqarah 183 membahas kepada kaum muslimin tentang Ramadan. Al-Baqarah 184 membahas kepada kita tentang Ramadan. 185 Al-Baqarah membahas tentang Ramadan kepada kita. 186 Allah berhenti membahas tentang Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ya Allah Subhanahu wa taala berhenti berbicara tentang Ramadan dari ayat 183, 184, 185. Ramadan dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak kala 186 Allah berhenti berbicara tentang Ramadan. Paling lagi 187 Allah berbicara tentang Ramadan. Ayo Allah Subhanahu wa taala, uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum. Bahasnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Ramadan. Tapi tak kala ayat 186 itu, ya Allah sampai berhenti berbicara tentang Ramadan, itu menunjukkan bahwa Ramadan itu mengajarkan doa kepada kita, mengajarkan untuk selalu bersingkup kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengabdikan kandungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan keluarga, mendoakan hadirat anu sudah amalenang, mendoakan keluarga, mendoakan pulau agar terhindar dari pulau yang terhindar dari mara bahaya, terhindar dari mara fitnah, terhindar dari segala macam apapun. Mendoakan negeri bangsa kita Indonesia itu, hingga ada negeri menjadi negeri yang aman, negeri yang penuh berkah, anu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman ke aku ya Allah, bertakwa ke aku ya Allah Subhanahu wa taala, labunan aku berkah dari langit dan bumi. Harus dijawab, pulau tadi berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri tadi berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoakan pemimpin, doakan ke presiden, baik pemimpin aham kita ataupun pemimpin aham dia kadang ada, baik pemimpin cinta itu, baik pemimpin itu dipilih secara hukum haram ataupun pemimpin itu dipilih secara hukum halal. Kita kemarin sudah menyaksikan pesta demokrasi. Kaum muslimin sepakat untuk memilih siapa pilihan mereka, memilih yang berkiblat kepada Allah dan Rasulnya. Mungkin ia memilih 01, mungkin ia memilih 02, mungkin ia memilih 03. Kalau Allah takdirkan 01 menang, maka tetap lantunan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, panjatkan untuk pemimpin untuk kebaikan. Kalau Allah mentakdirkan 02 itu menduduki jabatan,
tidak lepas doa ke mereka, tidak lepas doa kaum muslimin. Kalau toh 03 Allah takdirkan untuk menduduki jabatannya, tidak lepas doa kita pula untuk kita panjatkan kepada mereka. Siapapun yang menjadi pemimpin kita, siapapun yang menjadi presiden kita, lantunkan doa kebaikan kepada mereka. Dan itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebenci apapun kita kepada pemimpin kita, sebenci apapun kita kepada pemimpin kita, tetap lakukan doa kepada ia jamaah. Batain dia betul Fir'aun pada bengis. Fir'aun sampai mengaku Tuhan. Ayo Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Mengaku bahwa dia Tuhan, mengaku bahwa dia lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya paku, tapi nginai berasuh dari Allah Subhanahu wa taala dua nabi yang mulia, Nabi Harun dan Nabi Musa. Ayo Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Oreko Musa, Harun, oreko ya. Fir'aun innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Bau Allah Subhanahu wa taala. Apakah Fir'aun dihancurkan? Tidak, maaf. Tapi Fir'aun itu sobaun Nabi Musa bahkan Nabi Harun li Allah Subhanahu wa taala. Sodipalong fakula lahu qaulan layyina, katakan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatazakka aw yasa, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Itu menunjukkan bahwa pemimpin anu kadang pahata, pemimpin anu kadang tetap melakukan doa Allah Subhanahu wa taala. Dekelia kapah nama Indonesia itu ada gerita itu anakku sebagai Tuhan pemimpin. Dekelia dia anakku sebagai papu pisahnya. Dia anakku sebagai Tuhan. Tapi Fir'aun, tapi Allah tetap memberikan kepada Fir'aun perkataan yang lemah lembut. Di antara ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Al-Imam Al-Barbahari, idza ra'aita rajulan, lamun kita di seorang Al-Imam Al-Barbahari yad'u ala sultan, mendoakan pemimpinnya dengan keburukan, mendoakan presidennya dengan kejelekan, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah bahwasanya dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u lis-sultanihi bis-shalah, lamun kita di seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, mendoakan pemimpinnya dengan kesenangan ke Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu insyaallah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketahui bahwa dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Itu yang diajarkan Ramadan kepada kita, untuk selalu mendoakan, berdoa. Baik bulan Ramadan kita berdoa dengan khusyuk, apalagi Ramadan usai kita tetap khusyuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dapat kita ambil dari Ramadan yang baru usai meninggalkan kita adalah Ramadan mengajarkan kita untuk dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Baqarah kembali lagi baca ke jamaah 185. Ayat Allah Subhanahu wa taala tutup ayat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la'allakum tashkurun. Itu batuan Allah Subhanahu wa taala tutup ayat dengan kalimat la'allakum tashkurun. Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin, kaum muslimah bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeke merupakan karunia badal ke kita jamaah. Di bulan akan oleh Allah umur panjang. Kenapa ke bulan puasa itu, kenapa salat Idul Fitri lepas itu, ngeke merupakan sebuah kesyukuran ke Allah Subhanahu wa taala. Ngeke dengan syukuri nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan masih Allah kesempatan untuk bersimpuh kemudahan. Bulan hari Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melakukan kafar. Bulan kesempatan oleh Allah untuk mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Mungkin khawatir Ramadan kemarin mungkin masih niat, lapas kemarin mungkin masih niat, tapi lau itu dia lagi kita tanya sambayang menitu, dia lagi kita tanya minta bersama dengan kita, dia lagi kita tanya bersama dengan kita pergi ke masjid. Itu sudah mendahului kita, dia sudah pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari bulan kadulu mantah dari Allah Subhanahu wa taala, hari bulan umur panjang di Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kata Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan as-sana'u 'alal ni'am wa mahabbatuhu
wal amalu bi ta'atihi. Syukur kata beliau adalah memuji nikmat-nikmat anugerah dari Allah ke kita, memuji nikmat anugerah dari Allah ke kita itu dengan mencintai nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin digunakan lulungan oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan kelonggaran hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan untuk selalu bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Lamun kita sering bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala ala pengajaran Ramadan kemarin, maka lautan kesyukuran berpatina pada dalam hati kita sehingga akan berujung kepada firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun hanya Allah bersyukur ke aku dan tambahku nikmat anu pamulan ku hanya Allah Subhanahu wa taala dan kau nikmat bulan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dia dua wahai jamaah, lamun disyukuri, lamun dua syukuri kenapa dia datang oleh Allah Subhanahu wa taala, lamun telu pada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya di ayat ini lagi, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Lamun kita mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat anu pemberi Allah Subhanahu wa taala dikufuri, Anda kaum sini dan dari Allah Subhanahu wa taala. Anu dua dari cabut, anu telu dari cabut. Bisa tambah pupus wa abu, dan ternyata tambah kita. Ini benar sampai batiru jamaah karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Syukur itu dekatnya dimiliki kecuali lehannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lehannya tetap beriman bagi dirinya masih hanya tauhidnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad menyatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan perkara hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu khair. Perkara orang yang beriman malas memang jamaah. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan dia hadap abad itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In asabahu sarra sakara fakana khairun lahu. Lamun dibunai kalau orang hidup dibunai oleh Allah kalau lumah malasu, rumah malasu, kalau lumah malasu, memang serba malasu. Syukurilah ke Allah Subhanahu wa taala, itu nafsu bagi orang-orang yang beriman. Lamun dibunai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in asabahu ad-dharra sabar fakana khairun lahu. Lamun dibunai keberatan hidup kalau lumah geus tek-tek rumah. Kemudian ia yang kata bagai gaya maru-mata. Kemudian dia lihat kehidupan terdekat saya kehidupan. Namun ayat Rasulullah SAW, orang beriman itu sabaran ke Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi kehidupan itu, dan itu malas bagi mereka. Itu alia sifat itu jamaah orang-orang yang beriman ke Allah Subhanahu wa taala dan akan berujung ke firman Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Subhanahu wa taala, lamun sabarkan Allah wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Para malaikatna dan jemputna na tungguin oleh malaikatna dan dibunan ke hama surga Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itulah akan diberikan kamar yang besar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, pamanan al istimewa. Ini boleh sampai begitu jamaah Idul Fitri karena bima sabaru, karena kesabaran ke Allah Subhanahu wa taala, wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama, dan Allah dan malaikat akan menemui sabar itu dan mereka akan dikatakan kepada mereka perkataan yang indah dan disambut dengan tahiyatan wa salama. Itulah mereka-mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang keempat yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita adalah untuk selalu meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, meramaikan musik-musik Allah Subhanahu wa taala, memakmurkan musalla Allah Subhanahu wa taala. Dia masih termiang dalam diri kita jamaah. Waktu salat tarawih, pergi dengan keluarga, pergi dengan keluarga ke pore sampai tarawih. Pergi dengan anak-anak, gembira ria pergi. Kemudian lalan diwarnai dengan mukena kaum muslimah. Warna mukena pada saat itu terwarnai lalan rami tak kali. Kemudian baju-baju kaum muslimin mewarnai lalang pada saat itu.
Apakah suasana itu masih akan kita lakukan tatkala Ramadan telah melambaikan tangan perpisahan dengan kita? Apakah suasana-suasana salat tarawih itu masih niat kita pore dari Ramadan meninggalkan kita? Masih kena itu suasana itu pakai itu? Masih kena rame musik Allah Subhanahu wa taala, masih kena mengamurkan musalla Allah Subhanahu wa taala, masih kena begitu jamaah atau tidak? Mestinya kita seperti jamaah, mestinya ai lakukan di Ramadan kemarin, mestinya di luar Ramadan itu lebih bersemangat untuk memamurkan Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita. Nggak ada ayat jadi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 7 golongan akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu allaqul bil masajid. Terpaut hati ke musik Allah Subhanahu wa taala. Nggak sanggup bulan Ramadan terpaut hati ke musik. Nggak sanggup bulan puasa kita memamurkan musik Allah Subhanahu wa taala. Tapi bulan-bulan lain pun kita tetap memakmurkan musik Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang diajarkan Ramadan kepada kita. Saya kosito dengan Allah Subhanahu wa taala memakmurkan musik Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Si tokohona memakmurkan musik Allah Subhanahu wa taala itu mereka beriman ke Allah Subhanahu wa taala, hanya tapada ke Allah Subhanahu wa taala, bertauhid ke Allah Subhanahu wa taala. Ini memakmurkan musik Allah. Ada yang dikatakan orang bertauhid, ada yang dikatakan tapak, lamun ada aja yang dikatakan tapak Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan musik Allah Subhanahu wa taala setelah kepergian Ramadan itu. Kemudian ada apa ke yaumul akhir, matapa ya ke hari kiamat, matapa hari kiamat akan terjadi hari Jumat, matapa ya Rasulullah SAW pernah menyatakan al-kiamah kahatain, kiamat itu lebih dapat itu Rasulullah SAW. Batin jadi itu harus nyatakan matapa akan malaikat Israfil yang sudah ditugaskan oleh Allah, trompet biru dipasang di kabuan ke mulut malaikat Israfil, tinggal disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan sedikit trompet, maka terjadilah kiamat. Itu hanya tapak yaumul akhir. Itulah orang-orang yang memohon Allah Subhanahu wa taala. Ai lagi ya Allah wa aqama shalah, hasimata mendirikan sembahyang Allah Subhanahu wa taala. Ndak kesanggup bulan puasa sembahyang jamaah, ndak kesanggup bulan puasa rami segi Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar bulan Ramadan itu kita tetap meramaikan masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa atas zakat dan menaikkan zakat. Walam yahsha illallah. Dekenia hak alawan, dekenia hak kekhawatiran kecuali tahu ke Allah Subhanahu wa taala. Dekenia kemana tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ayyakunu ulaika minal muhtadin. Itulah mereka-mereka yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka-mereka yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia itu dia mendapatkan hidayah jamaah. Hidayah Allah itu teguh. Beruntung mendapatkan hidayah. Boleh kamu sigi pergi merupakan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Batanya bakal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulan hidayah kepada Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, untuk menyelamatkan dari api neraka. Tapi dia boleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, menjaga kau boleh mulan hidayah kepadamu meskipun paman itu cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah dunia dua jamaah, hidayah bayan hidayah taufik, hidayah bayan ada dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi taufik dia dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bulan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah taufik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga paman dia pasak, dia mati dalam keadaan Islam tapi mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu mahal. Beruntunglah orang-orang yang beriman akan diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang terakhir yang kelima yang dapat kita ambil dari Ramadan yang baru usai meninggalkan kita adalah Ramadan mengajarkan kita untuk menancapkan nilai-nilai takwa dalam diri kita, nilai-nilai takwa dalam diri kaum muslimin.
Takwa kata para ulama anta'mala bi taatillah ala nurin minallah arju sawaballah wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam artian kata Talak bin Hubaid menyatakan mengamalkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mengamalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi takwa itu jamaah, ia dua kalimat anu istimewa anu polete madialan takwa itu. Kata para ulama, kalimat pertama adalah kalimat arju sawaballah, yaitu mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pamanan harapan bagalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat kedua adalah takhafu iqaballah, yang disebut dengan al-khauf, yaitu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa pamanan tertalau kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat itu digabung oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dan mereka menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan penuh harap dan penuh ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa itu ndeke sangge dimiliki oleh orang-orang yang takwa itu ndeke sangge dimiliki oleh para ulama, kiai jamaah. Takwa itu jahasan kata dimiliki oleh para kiai, tidak. Takwa ndeke sangge dimiliki oleh para ustaz. Takwa ndeke dimiliki oleh siapapun. Tapi takwa itu dimiliki oleh hanya harapan bagal Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dimiliki oleh hanya rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masihkah kita teringat kisah Al-Imam Al-Munkadir, seorang ulama besar, ulama bagal, hanya tahu kata Allah Subhanahu wa taala, hadar sohor mazaman jamaah. Pada saat itu musim peciklik menimpa kampungnya pada saat itu. Dia pernah kurang saat itu. Kemudian jamaah pada saat itu resah, masyarakat resah pada saat itu. Karena gini, pohon tanaman, matai tanaman. Pada saat itu Imam Al-Munkadir itu napore bertadarruk kepada Allah, napore bersimpu ke Allah pada jam 3 malam. Ketika dia berangkat ke musiki, kemudian tak lepas saya ke musiki Allah Subhanahu wa taala, kita lelia hama pojok musiki terlebih dahulu mendoakan, berdoa ke tangan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah palua aha itu burus pulang, hujan turun dengan deras. Kemudian diikuti oleh Imam Al-Munkadir. Saya itu aha itu, saya itu berdoa ke Allah Subhanahu wa taala sehingga burus pulang pada malam hari itu juga. Kemudian ikutilah oleh jamaah keluar, kapuknya berah dari aha itu. Kemudian sampai yang nyala oleh Imam Al-Munkadir, saya itu dapur rumah di Babara atau beliau. Ternyata hadap rumah itu adalah pangait sandal, bukan salah sepatu, tapi ini tak kala bersimpu ke Allah Subhanahu wa taala, berdoa ke Allah Subhanahu wa taala. Nilai saat itu turun hujan. Itu menunjukkan bahwa nilai-nilai takwa yang dimiliki oleh para ulama, nilai-nilai takwa yang dimiliki oleh para kiai. Tapi saya bersimpu ke Allah Subhanahu wa taala, saya melaka Allah dengan penuh harap ataupun penuh ketakutan, maka Allah akan bukakan pintu langit kepada dia. Rasulullah menyatakan, seandainya dia berpakaian compang-camping, kemudian dia dikenal oleh manusia, ya, dia dapat manusia kaya, lalu ketuk rumah, kemudian kemudian berkata, kita kaya, mungkin nak usir kaya. Tapi tak, kalau dia menutup pintu langit ke Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu langit kepada dia. Kata Rasulullah SAW, lau aqsama Allah la abarah. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu langit kepadanya. Dia dikenal yang mungkin dunia jamaah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengenal dia. Kalau dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Itulah 5 pelajaran yang berharga
yang dapat kita sampaikan di khutbah Idul Fitri pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kelapangan dada sehingga kita dapat mengaplikasikan pelajaran yang berharga yang dapat kita sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan tahun depan, hari raya tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tundukkan pandangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizq wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'alal muslimina 'ala kalimatal haq ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-jannatal firdaus wa na'udzubika minan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.